Welcome to my house, welcome to my house Puncak School. Oke guys, akhirnya gue kembali lagi ya ke dunia media ya. Yang seakan-akan gue tadinya udah mati, sekarang gue mati suri. Mati. Enggak. Aduh, ini gue jadi kaku ya ngomong-ngomong kayak gini. Hampir 1,5 tahun ya gue nggak ngevlog juga. Cuma sekarang gue bakal kembali lagi, bakal menjadi Power Ranger. Oke. Oh siap. Oke. Dan hari ini gue mau liatin rumah house Puncak School. Oke, kita ikutin. Let's go. Yo. Let's go, men. Mana mana. Yuk guys, ini tuh villa ya, cuma kayak bisa dijadiin rumah villa Puncak School, bisa disewain juga, bisa dijadiin duit juga ya. Kita masuk dari luar. Itu depannya? Enggak, ini garasi pak. Garasi. Yo, ini kameramen ikutin aing dong, ini kaku ya. Let's go. Masuk. Kamu jadi ini pak. Oh, iya. Nah, ini kamu ikutin saya. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Oh ya. So, ya. Yuk ikut pak. Ya. Ini gua udah lama gak ngevlog jadi kayak gini nih. Yo. Gak ada hajat bagus. Enggak sebenarnya terhubung kena sound. Nih. Jadi gue ini mau Pak yang bener dong pak. Oh iya, kedeketannya udah. Ceritanya kayak gue mau kenalkan Diary Rafli Kabentar di Puncak School. Anjing. Kita ngobrol dulu di sini juga bro. Ini ada siapa ya? Ada siapa ini? Ini bapak yang suka dagang narkoba gorengan ya? Nikotin gitu bala-balanya. Anjing kolektor. Gila. Sore hari ini ya gue mau ngeliatin suasana di Villa Kota Bunga. Pakai mic-nya, Pak. Oh ya, bahwasannya informasi di sini sekarang hujannya sedang reda, cuacanya sedang dingin, cuma hati sekarang kita lagi Mendung. Mendung. Galau. Ini kamu ngapain ini dari vlog gua? Oh, gua juga di sini sebagai marketing manajemen in the house. In the house naon anjing? Oh, in daily and amount. Pokoknya gitulah, gua ngikut aja ya. Gitu mau ngapain ini, yang penting ada gua, ada seru. Ada gua pasti seru pokoknya. Gini deh, lebih seru ya. Gua bakal cerita-cerita tentang awal gua bisnis dan lu nanti nanya ke gua ya. Gua pasti nanya ke dia. Okay. Mau nggak? Mau. Biar seru, Bos. Biar seru kita. Karena kita gue udah lama ya nggak ngevlog sampai hampir 1,5 tahun karena gue terkikis, udah ada badai, ada ombak, sekarang gue mau kembali lagi. Nah, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja nanti di dalam di rumah Puncak School House. Oke, dan ini kita udah masuk ke dalam dan ini suasana di rumah Villa Puncak School. Sorry ini nggak berantakan karena dia yang udah pakai villa pakai soundtrack. Oh, anjing. Sorry ya kalau misalkan emang agak berantakan karena emang ini dipakai sehari-hari sama tim gua gitu kan, kayak buat tawasul, buat pengajian gitu. Tapi laknatnya ini ada orang-orang yang mau masuk neraka dan ini dia orangnya, target neraka anjing. Enggak bohong, Pak. Ini enaknya kita mau ngobrol di mana? Mau liatin dulu supaya orang-orang tahu mending si Rafli itu usaha apa ya? Itu kasur. Kasur. Ini kamar guys. Awas anjing. Nah, yang gua tanyain ini bekas-bekas siapa ini? Jam. Ini bekasnya Reja, bekasnya Uus. Kalau gua enggak boleh. Ini cuma Pak, jangan. Dan untuk dikon fungsi. Guys, dia ternyata dulu bandar ya, guys. Bandar botol minuman. Bagong hal we aing. Bagong teh mundur. Ayo sini. Kamar Rafli Kabentar. Awas. Nih. Gila, TV-nya 50 inch. Kamar enak. Ada AC, gila. Ini tempat yang sok ya di sini ya.
Sok naon sih? Ngesok sepatu, ngesok. Ini gua tempat istirahat gua, ini kamar yang pertama. Dan ini ada kamar Reja, ini tim gua. Ini tempat masih banyak mungkin korban si Reja, korban si Mamen di sini. Wes anjir. Pak, kali Pak. Ingatnya dari apa nih Pak? Tempat dia coli di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja biar kalian tahu profil gue seperti apa, perjalanan gue seperti apa. Jadi di sini gue bakal cerita-cerita masalah perjalanan gue dari 0 sampai 100. Cuma dari 100 sekarang jadi 50 lagi, turun lagi. Oke, check it out. Oke, hari ini gue mau diinterogasi sama Mamen. Mau nginterogasi Bandar Villa Properti yang katanya bisnisnya meledak, ketar-ketir pokoknya lah. Amin ya Allah. Dan kali ini gua ada kesempatan untuk berbincang-bincang ya sama Raplika Bentar, pengusaha Puncak Skuy terbesar di Puncak. Amin ya Allah. Jadi gimana Men? Mau nanya apa nih? Sekitar dunia perbisnisan villa di kawasan Puncak ya. Asal mula lu berbisnis tuh tahun berapa? Oke, awal mula gua berbisnis. Ya. Gua mulai berbisnis ini sebelum gua ke villa, pernah bisnis masih di zaman SD. SD. Lu udah berbisnis dari SD anjir? Asli. Dari Maji ya? Ya, Dari enggak. Mang Guiji. Sekolah sambil dagang Pak waktu dulu. Nah sama emak gua, Ibu Lina Rusnani, ibuku tercinta. Bukannya gua nggak tahu malu ya, kayak gua emang orangnya. Tapi nggak tahu diri. Enggak, kayak gua orangnya mungkin gak bekerja keras. Terjun ke dunia bisnis itu di SD ya. Ya. Jualan kayak makaroni. Lu tau nggak makaroni? Iya, tahu yang pakai bumbu Makaroni, itu kan. risol, Cireng. ah, Gua tahu banget cireng dah guys. kayak gitu. Udah jualan cireng. Teman gua yang saya pasti tahu ya kayak gua. Nah. Gua terus di SMA, udah SD ya, gua udah SD. lulus, gua masuk SMA sama. Gua Masih sama juga? Masih sama. Oh. Gua dulu, gua tuh bandel dulu men. Gua bandel. Cuma bandel gua dijadiin suatu hal manfaat. Iya. Orangnya gua nggak gengsi. Gue disuruh sama emak gue, Rafli bawa deh dagangan gini bla 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 gitu kan. Nah gue dagang, udah gue dagang itu sekolah itu kan masuknya jam 7 pagi ya. Nah gue sebelum masuk jam 7 pagi itu gue berangkat ke sekolah jam 6 pagi Pak. Anjir. Nah jam 6 pagi gue Pagi jam gila. Iya, pagi banget. Gue jam 6 pagi karena buat apa? Gue mau tidurin. Bukan tidurin. Oh iya mau apa sih? Keliling keras buat naruh. Anjir sampai gua penghasilan itu dalam satu hari bisa nyampe 500.000 loh Pak. Dari hasil jualan itu ngide-ngide gitu? Iya 500.000 itu gua. Keren. Jadi sistemnya kayak habis istirahat orang lain jajan makan jam 12 ya, gua keliling ambil restoran kayak gitu. Wih, ngambil di tiap warung lah gitu? Enggak, gua tiap kelas Pak. Tiap kelas. Jadi sistemnya gua gini Pak. Gue punya barang nih, terus gue titipin ke ketua kelasnya. Jadi mereka pada jajan di situ. Lu pernah ngerasain nggak? Pernah, gue dulu jualan donat kayak gitu pernah. Nah kayak gitu, gue kayak gitu dari pertama itu ya kayak gitu dulu, ya sampai ya gue terbiasa. Mungkin dari dasarnya ya dari bokap gue almarhum ya Bapak Haji Dedi Iskandar. Karena bapak gue kayak pernah nitip pesan, Fli, ketika lu mau beli apapun, lu bener-bener harus dengan hasil keringat diri sendiri lu. Gue selalu pegang itu omongan dia, betul omongan dia gitu sebelum dia meninggal gitu. Dan akhirnya mungkin ya udahlah seiring waktunya gue dewasa, gue lulus SMA, gue mulai berbisnis. Awal mula berbisnis ini gue ketemu sama keluarganya Rifki Juniawan dari Suri. Nah itu kakaknya itu Mbak Anissa, itu guru gue bos. Dulu guru gue awal mula gue masuk ke di dunia bisnis villa. Kayak gue tahu caranya dulu nih, kayak misalkan sistem kayak gimana. Cuma kan gue orangnya ngulik nih Pak, kayak apa sih gini gimana. Gue mencoba dari situ, gue pengen kembangin nih gini gitu kan. Awal mulanya gue nggak punya villa, waktu itu sama Rifki bareng gitu kan. Ya Allah ya. Tahun berapa tuh kira-kira? 2016 deh ya. 2016. Berarti 19 itu. Gue dari 2016 itu udah mau 5 tahun lebih lah. Lumayan ya. 2016 belajar dari situ ya gue kembangin jiwa marketing gue kayak gitu. Awal mulanya yang orang lain gue sewa-sewain. Gue mulai dari keuntungan 30.000, 40.000 loh Pak, 50.000 deh. Dari hasil villa itu? Asli. Gue dari pertama waktu itu gue keuntungan 30.000 sampai gue pernah hujan-hujanan. Asli hujannya dimarahin. Berjangan ya. Dari situ cuma
jadi gini, yang namanya proses kehidupan itu ya pasti berdarah-darah. Iya, Ya. pastilah. Sekarang yang namanya kaya itu nggak instan, Pak. Proses lah. Asli. Gue belum kaya kayak, cuma gue emang mau cerita dulu nih ya. Nah. Kayak anjir, gue dari penghasilan segini sampai segini karena ini butuh perjalanan. Iya. Nggak semudah yang kalian pikirkan. Dari seiring waktu itu, apa namanya, gue punya penghasilan nih, Ya. gue kumpulin, Nabung, gitu iya, nabung. kan. Kayak gue beli motor, beli TV, beli PS. Iya, gitu. Lu dulu bandar PS kan? Gua tahu bandar PS, guys. Seiring waktunya gue bisnis berjalan di villa, gue juga bandar PS ya. Gue sewa-sewain PS di PS2 rumah. kan anjir, Kak. Bocil. Iya, kayak gitu ya. Dan gua mau nanya lagi nih ya. Belum, ini belum Oh, selesai, Pak. Oh, Belum selesai. masih ini. belum selesai, masih panjang panjang. ini. Ini Apa gimana? dulu? Pak, hancur nih. Enggak, let's go. Dari situ gue udah ngumpulin, nah gue mencoba ngontrak villa per Ya. tahun. Dulu gue sendiri yang namanya bekerja sendiri itu gimana ya, kayak rasanya hampa tanpa ada rasa partner gitu. Iyalah, gak ada partner, gak ada teman gitu. Dulu emang gue sendiri dulu. Nah gue waktu itu bikin brand yang namanya apa sih gitu kan, Puncak Squid. Oh, yang brand Puncak Squid itu. Awal mulai di situ. Puncak Squid itu kayak brand nama travel gua awalnya gitu kan. Dan Ya. sekarang banyak yang nanya, Puncak Squid itu apa sih gitu Nah. kan. Di Instagram kayak gitu, Puncak Squid itu nama-nama travel villa gua. Cuma kalau misalkan gitu Puncak Squid apa sih isinya? Sebenarnya itu vlog gua, Pak. Villa semua. Enggak vlog villa semua. campuran Jadi gitu. Gua vlog universal. Iya. Awal mulai kayak gitu, gua ngontrak villa sampai ya udah gue sewa-sewain lagi Iya, gitu berkembang kan. gitu kan, berkembang kayak gitu sih. Jadi Cuma kayak bisnis villa. namanya usaha, namanya bisnis. Soalnya itu pasti ada di atas, ada di bawah Nah. gitu. Ya, gue ngalamin di umur gue waktu itu muda, gue ngalamin memang keadaan krisis ekonomi dan mungkin sekarang juga ya. Namanya Pak lagi gini pastilah. Pertanyaan selanjutnya ya. Punya bisnis sekarang di bidang apa aja tuh? Apakah sekarang nimbun minyak apa gimana? Oh itu bahaya ya. Bahaya jangan. Anjir. Banyak yang Kayak wah. gini deh, ini banyak isu trading. Terus minyak goreng kemana isunya, Pak? Nah, itu Skip lah. skip lah itu janganlah. Yang pertama ya, yang utamanya gue travel Wah, gitu. villa Oh, ya. Jadi villa travel gue ini bisa menyediakan jasa tempat staycation kayak mau di Iya. Bandung, Ah. di Bali, di Jakarta. Misalkan ada acara nih perusahaan mau gathering kayak gimana, gue yang handle. Mungkin gue udah banyak bekerja sama ya sama PT-PT lain ya kayak Nah, gitu banyak sih. juga. Terus yang kedua gue di bidang showroom, Pak, showroom mobil. Namanya showroom Puncak Squid. Yang ketiga gue di Puncak Squid Florist. Gue punya kebun bunga gue di rumah. Gue kerja sama kakak gue. Terus gue di Puncak Squid Property. Di bidang apa tuh propertinya tuh? Gue di bidang jual beli villa, jual beli tanah. Oh, Begitu. Jadi gue mafia, Pak. Yang penting gue bukan mafia, mafia tuh banyak ya. bukan mafia wanita ya, sorry ya. Anjir, tapi nggak sedikit juga kan pasti. Oh, enggak. Itu sih. Mungkin dari dulu jiwa gue emang we entrepreneur ya. Darahnya ayah gue ini narik Mengalir gua. sekarang ke anaknya ya turun. Gitu. Cuma kayak ya namanya kita usaha bisnis nggak ada yang instan, Pak. Iya, Nggak proses, ada. proses. Yang mau instan, lu datang ke Ciwalen ya, ke rumahnya si Mamen, ngepet anjing. Sekarang kopi juga nggak laku Pak. Miskin orang-orang. Training, Pak. Trending sekarang. Training Koin villa. minum. Jadi lu kalau pengen kaya lu jadi aja afiliator Villa Puncak Squid. Nah. Lu kaya di situ. Maksudnya biar kaya gua ya. Iya. Anjir. Oke guys, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah lu dulu atau sekarang ya punya tim di YouTube atau tim Villa ada kan? Ada. Siapa aja tuh yang terlibat di Oh, jangan di itu privasi privasi ya Pak. berarti ada berarti orang-orang ya. Ada. Oke. Itu privasi perusahaan gua. Biarkan orang lain dilihat di luar gua kayak sepi, padahal aslinya Nah, rame. aneh. Aslinya guys hatinya. Gua punya tim dulu di tahun 2019 tuh gua punya tim. Sebelum gua sama si Reja ya. Oh, sebelum sama si Reza. Punya tim, ya serinya waktu berjalan Ya. kayak gua waktu lebih jaya-jayanya Pak. Ah. Ini penghasilan lumayan lah ya. Iya. Kayak ya udahlah gitu. Cuma ya seiringnya waktu yang namanya orang ya gini lah kayak misalkan gula lagi banyak gula gitu. Itulah Cuma ya udah pokoknya. sedikit lah. Kayak ya udah itu pembelajaran gua aja. Setiap namanya kita usaha pasti ada kendala. Yang pertama kendala di ekonomi, kendala dari hal masalah apa lain gitu. Itu buat pembelajaran dan pendewasaan diri gua kayak gitu.
pasti selalu ada lah tanah. Cuma yang pada intinya yang sekarang gue punya tim ya. Nah, yang bersama gue sama Reja ya, sama Reja nih sama Reja. Karena wah anjing Reja itu bagi gue emang kayak partner. Gue waktu dulu di atas, sekarang lagi posisi lagi kayak gini, yang nemenin Reja. Sampai mungkin gue terima kasih buat Aming gitu kan yang selalu nemenin gue. Reja apa Aming? Ya, Aming. Reja itu namanya Reja, panggilannya Aming. Ini Reja ini Aming. Dia yang nemenin gue pakai anjing, gue pernah ngalamin gue megang duit goceng 5.000 mau beli rokok. Tahu lah dia lah, waktu lu susah gitu kan. Tahu susah. Cuma kayak gue udah komitmen dan udah punya planning sama dia yang dulunya kita bangkit lagi. Gue percaya karena namanya usaha bisnis work hard play hard, kerja keras dan doa. Karena gini loh, nggak cukup sekarang dengan kerja keras, lu butuh doa. Iya, Doa apa yang gue butuhin pak? Doa orang tua. Orang tua yang pasti nomor karena satu. gini loh, namanya orang sukses, orang kaya nih, tanpa ada dorongan doa ibu itu nggak bakal. Karena gini loh, gue punya pemikiran kayak gue berdoa nih, tapi gue sadarin gue banyak dosa pak. Iya. Tapi mungkin misalkan gue seandainya ya tahun depan ataupun akhir tahun sekarang gue jadi orang sukses, Amin. dikabulin gitu kan, itu karena berkat doa ibu gue nih. Iya. Asli loh. Semua anak-anak yang sukses tuh berkat doa orang tuanya. Benar kayak gitu. Karena gua orangnya tipikal yang bener-bener penurut ke emak gua. Mungkin orang lain memikirnya gua berandal, gua bandar narkoba, gua kayak anjing, enggak beda. Bandar cewek. Mungkin orang-orang yang tahu gua, yang pribadi gua cuma orang-orang yang terdekat Raffi itu kayak gitu orangnya. Nah, ngerasain nggak ketika lu ngejalinin bisnis ada suatu kendala gitu? Kayak gua yang tadi bilang tadi, Pak. Nggak usah dibilang itu kan. Maksudnya iya. selain itu dari bisnis Intinya kayak bisnis ya banyak sih kendalanya. Kayak, ya Allah, yang namanya bisnis ya pasti banyak pro kontra pak, pasti. Bagi gua bisnis itu kejam. Mungkin lu sukses nih pak ya, lu sukses ya. ya. Banyak orang yang bakal pro kontra sama lu. Iya. Iya, lu sukses pasti ada orang yang gak suka, pasti ada orang yang iri, dengki. Gue sekarang kayak pasrah aja sama Allah gitu kan. Gue selalu bilang ya Allah, serahin. lindungilah hamba, jauhkanlah hamba dari cewek-cewek yang 250 kan ego. dari sihir, dari terkutuk, dari santet ya. Gue pasrahin aja sama Allah ya. Berdoa. Prinsip gue bakal baik ke lu semua. Walaupun lu jahat ke gua, dia jahat sama gua gak bakal jahat sama dia. Udah antepin aja, bodohin aja nih buat apa gitu. Gua malahan berdoa ya Allah semoga disadarkan hatinya jangan punya penyakit hati. Karena yang namanya orang yang punya penyakit hati anjing, aduh bahaya pak. Bahaya itu. Lautan masih ukur, bisa ukur dalamnya. Ya? Manusia, tapi hati manusia tuh wah bisa dikodok. Status lu gimana nih? Sekarang hubungan lo apakah ada seseorang kah mau dibocorin ke pemisah? Aduh anjir ini ranah privasi gue saya. Gue sendiri sekarang. Kemarin gue emang ngejalanin hubungan. Iya. Jarang-jarang lah gue hubungan serius. Kayak ini kayak masuk ke sesi sedih. Kayak gue emang benar-benar waktu itu serius sama cewek ya, cewek itu. Dan posisi di situ kayak mungkin awal mula konfliknya dari sekarang nih. Ya awal mulanya kalah pahaman. Padahal emang gue emang tulus banget ya sama dia. Kayak gini deh, lu punya cewek nih ya, posisi lu udah bener nih pak, udah tulus nih. Iya. Lu rela nggak kalau misalkan auratnya diliatin sama orang lain? Kagak lah. Gitu. Kagak lah. Ya, gue sudah mah liatin cewek orang gitu kan, gini-gini auratnya. Tapi gini deh. Tapi cewek sendiri mah nggak mau. Sebajingan-bajingan gue, ketika dia mau masuk meranahi hukum yang serius, nikah ya, banyak serius, tetap pengen wanita yang tertutup. Iya lah pak. Jadi kita sama-sama hijrah nih bareng. Emang gue udah ingetin dia terus kayak gitu, tapi dia posisinya cuma ingkar doang, janji doang. Ya, jadi percuma ya. Yang namanya orang buat berubah itu jangan pernah ada paksaan ataupun dorongan dari pasangan. Itu nggak akan bener. Ketika lu punya masalah ya sama pasangan lu, dia akan balik lagi seperti semula pak. Nah, karena yang namanya berubah itu harus ada dari hati. Innamal a'malu binniyah. Hijrah karena Allah bukan karena pasangan. Nah itu. Ya sekarang banyak ya, bukan gua doang. Kayak sekarang dia suka nih, dia bagus, emang dia mau berubah gitu kan karena pasangannya. Tapi itu bagi gua salah pak. Yang namanya berubah itu harus ada dari hati nurani.
Karena itu urusannya lu sama Tuhan. Yang namanya lu janji punya kontrak sama manusia bisa putus, tapi Bisa lu juga. punya janji sama kontrak sama Tuhan itu nggak akan ada putusnya lah. Gitu. Kayak gitu. Lu sekarang kelakuan kayak anjing nih, tapi Ya, Allah udah sekarang anjing. enggak. Allah masih sabar. Iya. Terus lu taubat. Lu minta rezeki, lu minta apa belum dikabulin, Allah juga sabar, masa lu nggak sabar?